Aku tuh kayak sumpah I just can't. Dan aku kayak bilang gitu ke manajer aku, terus kayak aku juga bilang ke rekan kerja aku saat itu. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Nova Saraponto. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan Seoul Australia. Yeay! Masih menyambung video-video aku sebelumnya, aku masih akan membahas mengenai pengalaman kerja aku di Australia, khususnya kota Sydney selama 3 tahun belakangan ini. Oh ya, kalau ini adalah video pertama yang kalian tonton di YouTube channel ini, selamat datang di YouTube channelnya Nova Saraponto. Kalian itu datang di waktu yang tepat karena aku ini sedang dalam misi membongkar rahasia mengenai Australia, mengenai pekerjaan di Australia. Aku akan belak-belakan, buka-bukaan mengenai semuanya tentang 5 hal. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Australia. Yang kedua, job description-nya itu ngapain aja. Yang ketiga, enak nggak enaknya kerja di tempat A, tempat B, tempat C. Terus yang keempat, pengalaman memorable apa yang nggak bisa aku lupain dari tempat kerja ini. Dan yang kelima, aku juga akan kasih tahu kalian tentang gaji. Jadi sedikit flashback nih ya, aku ini selama hampir 3 tahun di Sydney, aku itu udah punya lebih dari 10 kerjaan. Dan video kali ini aku akan membahas pekerjaan aku yang ke-7, my 7th job. Wow, kita udah lumayan banyak juga ya bikin video tentang pekerjaan Nova Saraponto di Australia. Alright, tanpa basa-basi lagi, mari kita let's go. Sebelum aku mengulik lebih detail lagi mengenai pekerjaan ke-7 aku ini, aku akan kasih tahu dulu my job roles. So, I was working as a barista di salah satu, it's kinda like healthy cafe di airport. Tentu saja airport, karena di video aku yang aku menjelaskan pekerjaan kedua aku, itu aku bilang, wah, ini adalah tempat yang bikin aku tuh nggak bisa jauh-jauh dari airport. Oke, aku akan langsung bahas 5 poin penting, yaitu yang poin pertama, bagaimana cara aku mendapatkan pekerjaan ini. Jadi karena aku itu kan emang udah kerja di airport kan, aku tuh di healthy cafe ini tuh aku kayak iseng aja tebar CV. Jadi di airport itu kan banyak banget toko-toko kan, like coffee shop, tempat makan, terus kayak ada tempat baju, perfume gitu-gitu. Aku taruh semua CV aku di situ. Tempat-tempat kayak duty free gitu-gitu aku juga taruh. Pede aja. Padahal aku nggak ada background sama sekali kerja di department store atau kayak di retail industry. Aku tuh nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi kayak aku pede aja gitu kan. Dan itu membuahkan hasil. Akhirnya aku dipanggil wawancara sama si healthy cafe ini, dan aku keterima. Next, aku akan ngomongin mengenai job description. It's pretty much like making coffee sama taking order, udah, sama bikin juice kayak acai bowl, acai smoothie yang sehat-sehat itu aku juga bikin gitu. Tapi most of the time aku itu stay behind the coffee machine. Selanjutnya aku akan membahas mengenai enak nggak enaknya kerja di tempat ini. Enaknya itu karena aku fokus di coffee machine, bikin kopi. Menurut aku itu enak karena aku suka bikin kopi, sekalian aku latihan latte art aku kan. Dan di sini juga aku mendapatkan pengalaman baru bagaimana cara membuat healthy drinks, healthy juices. Ya, terus enaknya lagi tuh semua rekan kerja aku, meskipun mereka itu semuanya bule dan of course they speaking English very very fluent, tapi kalau pas mereka ngomong ke aku tuh mereka agak memperlambat gitu loh, because I asked them to, can you just slow down, sometimes I didn't get what you mean. Jadi karena aku meminta untuk pelan-pelan dikit, napa kagak ngerti nih kadang kalau situ ngomongnya kecepetan, begitulah ceritanya gitu. Mereka baik-baik banget. It's been really fun to working with these beautiful and kind-hearted girls. Next, aku akan ngomongin mengenai pengalaman yang nggak bisa aku lupain ketika aku kerja di healthy cafe ini.
I got one actually. Yang namanya Healthy Cafe berarti kan mereka serving fruit juices, kayak mereka pasti bikin yang namanya jus buah-buahan ya kan. Dan di situ ada jus kayak pisang campur berry campur apa gitu. And I didn't like banana. Kayak aku tuh nggak tahan banget kalau aku harus nyium bau pisang pas di training untuk bikin smoothie, right? Dan kayak aku tuh ketika megang pisang gitu, aku tuh kayak sumpah, I just can't. Dan aku kayak bilang gitu ke manajer aku, terus kayak aku juga bilang ke rekan kerja aku saat itu kayak kalau misalnya muka aku itu agak aneh kelihatannya kalau lagi megang pisang, please don't mind about my face because it's gonna be like that. I'm trying to be professional as well, karena itu kan kerjaan, gak mungkin kan aku kayak gue tuh gak suka pisang, gue tuh gak mau ya pegang-pegang pisang, gue tuh gak mau bikin jus yang ada pisangnya, gak mungkin gitu kan. Karena emang itu kan pakai gloves juga, ya aku ya mau gak mau ya harus tahan aja gitu sama baunya pisang itu. Tapi so far aku kerja di situ selama beberapa bulan, mereka kayak mengerti gitu loh. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya ada pisang-pisangnya, entah misalnya teman kerja aku si A, si B atau si C, mereka tuh kayak udah Nova gue aja gitu. Baik banget kan, udah cantik, bodinya bagus tuh, baik-baik pula gitu kan, pengertian. So ya, itu pengalaman yang gak bisa aku lupain. Next, aku akan membahas mengenai gaji. So, gaji aku itu karena aku cuma kerja di weekdays doang. Aku nggak tahu mereka tuh memberlakukan weekend rate or not. So my salary is $25.28 per jam. Dan di Healthy Cafe ini kerjanya biasanya pagi dari jam 6 sampai jam 10 atau jam 11 gitu. Kayak 3 atau 4 harian gitu kerja di Healthy Cafe ini. So ya, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan terima kasih banyak juga udah menonton sampai detik ini. Terima kasih. And I'll see you guys on my next video. Dadah!